sampai ayat yang 46. Lukas 22 ayat 39 sampai ayat yang ke-46. Perikop yang sama dengan firman Tuhan yang sudah kita bacakan bersama tadi dalam Matius 26 ayat 36 sampai 46 di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira seperlempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapa, ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan pada sore hari ini saya ambil dari 3 perikop sebenarnya. Dari yang pertama yang akan kita renungkan, kita sudah bacakan dalam Lukas 22 ayat 39 sampai 46 dan Matius 26 36 sampai 46 dan Injil Markus 14 32 sampai 42. 3 perikop firman Tuhan yang dengan judul perikop yang sama di Taman Getsemani. Bapak Ibu Saudara akan berkati oleh Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini saya beri judul Pergumulan Yesus di Getsemani. Pergumulan Yesus di Getsemani. Bapak Ibu Saudara akan diberkati oleh Tuhan. Kita semua pernah merasakan atau yang perasaan takut atau satu hal yang dikatakan ketika kita merasakan takut, semua orang pasti pernah mengalaminya. Begitupun dengan Tuhan Yesus. Mungkin kita takut dalam pekerjaan kita, dalam pergumulan hidup kita. Terkadang kita menjalani kehidupan ini, terkadang kita berpikir, untuk apa saya hidup kalau seperti ini saja? Masalah keluarga, bagaimana dengan pendidikan anak saya, bagaimana dengan masa depan anak saya, dan lain sebagainya yang membuat kehidupan saya dan saudara merasa takut. Tuhan Yesus pun pernah merasakan hal yang sama seperti yang saya dan saudara rasakan. Tuhan Yesus pun pernah merasakan yang namanya takut. Dalam pembacaan kita ayat yang ke-44 situ mengatakan, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Ketika hampir tiba saatnya dan waktunya untuk memenuhi kegenapan yang telah ada sejak dahulu kala, Tuhan Yesus pun merasa takut. Saudara akan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara akan diberkati Tuhan. Jika kita bisa membayangkan ketika Yesus dalam pergumulan dan menjalani penderitaan yang akan ia jalani, yang membuat ia sangat merasa ketakutan, firman Tuhan katakan, sehingga seorang malaikat datang menampakkan diri kepada Yesus untuk memberikan kekuatan kepadanya. Saudara akan diberkati oleh Tuhan. Tubuh manusia dari seorang Yesus pun merasakan ketakutan, sehingga malaikat Tuhan datang kepadanya untuk memberikan kekuatan kepada Yesus. Dalam Injil Matius, apa kita bisa membayangkannya saudaraku? Pergumulan, perasaan takut yang dirasakan Tuhan Yesus ketika itu, yang semestinya perasaan tersebut tidak dirasakan oleh Tuhan Yesus. Apakah Yesus tidak mengetahui apa yang akan dialami? Apakah Tuhan Yesus tidak memiliki kuasa untuk mengambil keputusan atas penderitaan? Pada sore hari ini adalah Yesus melakukan semuanya itu untuk saya dan saudara. Yesus melakukan semuanya itu untuk saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara pun diberkati Tuhan. Terus seakan-akan jiwa manusianya itu atau tubuh manusia Tuhan Yesus merasakan takut yang sangat luar biasa, saudaraku. Bagaimana jikalau saya dan saudara di posisi Tuhan Yesus? Seperti saya katakan tadi, apakah Tuhan Yesus tidak tahu? Tuhan Yesus tahu dia akan mati, dia akan disiksa, dia akan disesat oleh banyak orang. Pelajaran rohani apa yang kita dapat tadi? Bagian yang pertama ini, saudaraku.
Ketakutan Yesus? Atau apa? Tidak, saudaraku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Saudara akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus menyerahkan semua apa yang menjadi pergumulannya dan perasaan takut yang sedang melandanya kepada kehendak Bapaknya yang di sorga. Apakah Yesus tidak sanggup memutuskan sendiri? Apakah Yesus tidak sanggup menjalani siksaan dan penderitaan yang akan dia jalani? Saudara akan dikasih oleh Tuhan, Yesus sanggup melakukan semuanya. Yesus sanggup melakukan segala sesuatu yang kita tidak bisa lakukan dalam kehidupan kita. Bila kita ada dalam masalah, bila kita ada dalam pergumulan hidup yang membuat kita takut, bahkan kita berpikir lebih baik saya mati daripada hidup dengan penuh masalah. Terkadang kita menganggap diri kita lebih daripada orang lain dalam segala hal, membuat kita bermegah akan hal tersebut. Saudaraku, di sini Tuhan mengajarkan kepada kita pada bagian yang pertama ini untuk berserah dan mengandalkan Tuhan selalu dalam kehidupan kita. Tidak mengambil keputusan tanpa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus pun menyerahkan semua apa yang dirasakan, menyerahkan segala ketakutannya kepada Bapaknya yang di surga. Kenapa kita mau putuskan kehendak kita sendiri? Andalkan Tuhan, saudaraku, dalam kehidupan kita. Tidak memaksakan kehendak. Yang kedua, saudara akan diberkati oleh Tuhan, yang mau Yesus ajarkan dari pergumulan Yesus di Taman Getsemani adalah kita harus berdoa dan berjaga-jaga. Ayat yang ke-40 dan ayat yang ke-46 dalam pembacaan kita, Lukas 22. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Begitupun pada ayat yang ke-46 Yesus berkata demikian, bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara akan diberkati oleh Tuhan, dalam Injil Matius dan Injil Markus pun Tuhan mengatakan hal yang sama kepada murid-muridnya. Dia mengatakan 2 kali kepada murid-muridnya dalam pembacaan kita tersebut, kuasa dan roh Tuhan tidak berkuasa atas kehidupan kita. Seperti Yesus menghadapi cawan kematiannya dengan doa, kita pun harus demikian sebagai murid-muridnya, sebagai anak-anaknya yang dikasihi. Cawan adalah suatu tanda di mana Yesus menunjukkan bahwa di mana saya dan saudara ditebus oleh Tuhan dengan segala apa yang saya dan saudara lakukan dalam kehidupan kita. Kehidupan kita yang penuh dosa mau ditanggung oleh Tuhan Yesus. Cawan kematian itu seharusnya bukan untuk Tuhan Yesus, saudaraku. Cawan kematian itu untuk saya dan saudara. Tapi Yesus mau menanggungnya untuk saya dan saudara. Luar biasa. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Jelas Yesus mengatakan kepada saya dan saudara untuk selalu berjaga-jaga dan berdoa. Mengapa, saudaraku? Kalau kita melihat di berbagai tempat selalu ada orang-orang yang menjaga untuk keamanan. Selalu ada security, selalu ada orang-orang yang untuk menjaga keamanan, polisi, tentara. Supaya keadaan suatu tempat aman, saudara akan diberkati oleh Tuhan. Sekarang kita tidak bisa pungkiri, semua orang sedang mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Kita sedang mengalami, dunia ini sedang bersedih, berkabung dengan adanya virus yang sedang melanda dunia ini, saudaraku. Apakah saya dan saudara perlu takut? Tuhan katakan kita tidak perlu takut, saudaraku. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan akan berikan jalan keluar kepada saya dan saudara dengan cara berdoa, berjaga-jaga dalam kehidupan kita. Kenapa, saudaraku? Supaya saya dan saudara tidak mudah jatuh, tidak mudah digoda oleh iblis dan jatuh ke dalam pencobaan. Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini mengajarkan kita 2 hal dalam kehidupan kerohanian kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita sebagai manusia. Tuhan kita yang notabene bisa melakukan segala sesuatu yang bisa dilakukan dalam kehidupannya, dalam tubuh manusianya, yang kita bisa ketahui sendiri, Tuhan, yaitu Yesus adalah 100% manusia dan 100% Allah. Dia bisa melakukan segala sesuatu, tapi dia tidak memaksakan kehendaknya. Dia menyerahkan semuanya kepada Allah Bapanya di surga. Dan yang kedua, kita belajar untuk berdoa dan berjaga-jaga dalam kehidupan kita. Roh memang penurut, saudaraku, tapi kedagingan kita sangat lemah.
Yesus ajarkan untuk kita sekalian bahwa pergumulan Yesus di Taman Getsemani terbayar tuntas dengan kemenangannya atas kuasa maut. Luar biasa saudara, kena berkati oleh Tuhan. Pergumulan Yesus di Getsemani